Menjadi orang yang diberkati dengan orang kaya itu dua hal yang berbeda. Ya, kita harus jadi orang yang bermanfaat, tapi jangan mau Siapa mencintai uang, dia tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Berapapun penghasilan yang didapat, tetap tidak puas. Bahkan ada orang-orang waktu masih miskin, dia baik, rajin menabur. Setelah kaya, ini orang kok tambah kaya, tambah pelit. Ya, karena dia mencintai kekayaan, jadi tidak pernah puas dengan penghasilan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tadi pagi saya sampaikan tentang kalau kita nih cinta uang, saudara, kita habiskan banyak waktu untuk berburu uang. Kita lupa keluarga, kita lupa kesehatan, sampai akhirnya banyak orang kehilangan arti karena dia salah memandang uang itu. Ya, keluarga hancur. Sangat ya sedikit gereja yang mau membahas tentang keuangan, saudara, karena bagi sebagian gereja bahas keuangan itu hal yang sensitif, ya. Padahal justru saking sensitifnya semua yang sensitif itu harus dikasih perhatian, saudara. Ya, dan ya keuangan itu kenapa perlu dibahas di gereja? Karena banyak kehancuran terjadi justru karena masalah uang. Ya, entah dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam hal apapun tuh uang itu ya kalau kita salah menanggapi jadi setan. Iya apa ya, saudara? Banyak orang saling bunuh karena uang, banyak keluarga pecah karena uang, banyak perceraian terjadi karena uang. Ya, karena itu hati-hati dengan, bilang kanan kirimu, hati-hati dengan uang. Ya, saudara, ya saya bersyukur bahwa tadi pagi saya tanya tuh sama semua. Menurut saudara, uang itu apa? Angkat tangan. Jangan jawab. Ya, menurut saudara uang itu apa? Jawab, jujur. Enggak usah dibuat-buat. Ya, apa menurut saudara uang itu apa? Enggak usah pura-pura enggak tahu. Jawab aja apa yang ada di pikiran saudara. Menurut saudara uang itu apa? Ada orang di sini. Hello, saudara. Ayo jawab. Itu di Google ada. Uang adalah alat untuk membayar. Yaitu jawabannya Google. Dari hatimu, menurut pendapatmu pribadi, uang itu apa? Alat bantu apa, Pak? Melahirkan. Kalau nggak ada uang nggak bisa melahirkan loh. Menurut saudara, ayo saudara jawab aja, nggak apa-apa. Saya tidak menilai mana yang salah, mana yang benar. Ya, saudara salah tidak dihukum, saudara benar juga tidak dapat sepeda. Karena sepedanya tadi pagi sudah dapat satu orang, ya. Ayo, saudara jujur aja, biar saya bisa khotbah nih. Kalau saudara nggak jawab, jangan jawaban yang biasa-biasa loh. Ah, ini saya suka ini, siapa itu? Anda jujur sekali ya. Memang uang itu segalanya, ya katanya ini benar ya, ini saya suka ini orang-orang begini nih, ya jujur tapi perlu bertobat. Ya, uang segalanya butuh uang, ya. Uang itu tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya bertobat. Ya, saudara, kalau menurut saya nih ya, menurut saya uang itu adalah kepercayaan. Setuju nggak? Uang itu kepercayaan. Yesus itu tadi pagi saya sampaikan tentang Tuhan bilang setia pada perkara kecil supaya kau diberi perkara yang besar. Dan itu Yesus bicara konteksnya tentang mamon, tentang uang. Ternyata di pandangan Tuhan pun uang itu adalah sebuah kepercayaan. Ya, contoh dalam hal menabur, saudara jangan bilang saya masih belum cukup Bu buat saya, jadi saya nggak bisa menabur karena buat saya saja tidak. Saya belum kaya Bu. Emang ada di Alkitab dikatakan kayalah kau,
Atau hai orang kaya, menaburlah. Ada? Bahkan persembahan di Alkitab yang terbesar yang Yesus pernah catat dan berkata itu adalah persembahannya siapa? Janda miskin, bukan janda. Jadi jangan bangga jadi janda kaya. Ya, karena janda kaya belum tentu memberi yang terbaik. Tapi di Alkitab udah dikatakan janda miskin memberi yang terbaik. Jadi kalau saudara bilang saya belum kaya, ya maaf saudara. Nilai pemberian kita itu dinilai Tuhan itu bukan dari jumlah, tapi dari sikap. Karena uang adalah sebuah kalau kita mau dapat kepercayaan yang besar, maka kita harus setia pada kepercayaan yang kecil. Ya, saya bersyukur hari ini Tuhan memberkati keluarga kami. Dan saya tahu ya itu bukan karena kuat gagah kami, tapi itu hanya karena ketaatan pada firman. Karena ada upah bagi orang-orang yang taat melakukan firman. Saudara jangan hanya mau jadi Kristen sembarangan. Jadilah Kristen yang taat supaya Anda menerima upah. Ya, karena Alkitab bilang barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah akan memberi upah bagi mereka yang setia mencari Dia dan percaya kepadanya. Kalau kita jadi Kristen tapi tidak menerima upah, kasihan deh lu. Ya, capek nggak? Capek. Karena jadi Kristen tuh nggak enak. Ada yang bilang enak jadi Kristen? Ikut Yesus enak nggak? Nggak enak. Kalau saudara masih bilang enak, berarti kau belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya bilang nggak enak. Ikut Tuhan ini daging harus mati di dalam ketaatan pada firman, dan itu tidak mudah. Kalau ada yang bilang mudah, saudara belum sungguh-sungguh jadi murid Kristus. Ya, karena lagi bicara uang, jadi saya banyak kesaksiannya tentang uang. Kalau soal uang tuh, wah kami ini paling mengalami Tuhan lah dalam hal keuangan kami. Saya ingat waktu dulu kami masih, saya nggak mau bilang miskin, tapi pas-pasan. Ya, waktu itu saya masih tinggal numpang di bukan Pondok Indah ya, tapi Pondok Mertua Indah. Ya, seindah-indahnya rumah mertua tetap tidak indah. Ya, makanya dibilang kan keluarga yang paling harmonis itu Adam dan Hawa karena tidak punya. Bertobat ya. Kalau kita bisa mengelola, sebenarnya hidup dengan mertua itu indah loh, amin. Ya, asal kita ya rajin-rajinlah memberi sama. Jangan tertawa, bilang amin. Ya, kalau ada mertua yang galak, ya itu pasti menantunya kurang beri-beri sama mertua. Siapa yang bilang betul ya, Bapak ya? Betul. Wah, curcol ini. Saudara, jadi ya satu kali saya itu waktu kami masih numpang di rumah mertua, lalu ya keadaannya serba terbatas, saya baru punya anak satu. Saya ingat banget kita tinggal punya uang 50.000. Zaman itu 22 tahun yang lalu, anak saya masih baby yang pertama. Saya itu bergumul, besok susunya dia habis ya, dan tinggal itu uang yang kita punya. Jam 11 malam ada yang ketok pintu. Udah mau tidur, tok, saya bilang sama suami, siapa bertamu malam-malam begini? Ini berarti emergency ya enggak? Ya. Lalu saya bilang sama suami, bukain pintunya. Ya udah, dia buka pintu, lalu dia balik ke kamar. Itu loh, ada penjual soto dekat gereja. Kenapa? Anaknya panas malam ini, mau dibawa ke puskesmas, uangnya kurang. Terus dia mau pinjem uang, berapa? 50.000. Apes. Saya bilang, kok yo pas mentoh, boyo pinjem 25. Ya iya tuh, biar bisa dibagi 2. Saya tanya jujur sama saudara, jujur. Kalau saudara yang mengalaminya, tinggal punya uang 50.000, dipinjem 50, saudara kasih nggak? Enggak, jangan buru-buru jawab, jangan. Pikirkan dan renungkan dulu, saya tunggu ya. Saya tunggu 1 menit. Cepat. Pikirkan dan renungkan. Dikasih enggak? Ya, Pak Yosua jujur. Tidak dikasih. Yang lain?
Nggak usah pura-pura sok rohani. Dikasih apa enggak? Ampuni mereka Tuhan. Sepakat semuanya nggak kasih. Ya, tadinya saya juga begitu. Itu tandanya kita masih manusia daging. Saya bilang sama suami, berhikmat. Itu kan bahasa yang kita sering pakai toh. Padahal karena pelit. Tapi berhikmat. Saya bilang besok anak kita susunya habis, tinggal 50.000 uang kita. Kalaupun kasih ya separuh aja. Karena saya punya prinsip gini, kalau orang udah pinjem, saya tidak akan harap ganti. Makanya kalau kasih, kasihlah sesuai takaran imanmu. Jangan kau kasih yang melebihi takaran imanmu. Nanti kau berdosa. Tagih utang di sosial media. Orang Kristen itu banyak. Gaya sih oke, bayar dulu utang. Tuh banyak itu saya lihat. Statusnya nggak jadi berkat. Ya, tagih utang di media sosial. Tahun berganti tahun, utang tahun lalu belum dibayar. Ngapain lo nyindir-nyindir begitu? Orang dia aja dikejar debt collector, nggak tersinggung, apalagi cuma statusmu di Facebook. Makanya kalau kasih pinjam sesuai takaran iman, nggak usah harap ganti supaya tidak berdosa. Ya dia pinjam 4 juta, takaran imanmu 2 juta, kasih, relakan. Ya minggu depan balik lagi, jangan kasih. Loh iya nggak? Itu berarti sudah memanfaatkan kita. Ya kita harus jadi orang yang bermanfaat, tapi jangan mau Lalu saudara, dia pinjam, saya bilang sama suami, enggak lah besok susu anak kita habis kok. Suami saya bilang gini, aku terserah kowe. Nek kowe ngomong kasih, tak kasih. Nek ndak, ya ndak. Dia cari tempat aman. Ya supaya kalau ada dosa, dosanya di saya. Saya tahu begitu ya. Kaum Adam itu begitu. Akhirnya saudara, ya saya, ya udahlah saya bilang, ya gimana ya, akhirnya saya kan tertuduh juga. Saya bilang, saya berdoa sih no, ya jangan lama-lama, itu orangnya, anaknya udah demam loh. Saya tanya Tuhan, tiba-tiba ayat bicara. Tuhan tuh bicara, saudara jangan bayangkan Tuhan tuh, nggak usah ya, itu sesat. Ya Tuhan tuh nggak harus begitu. Ayat yang pernah kau baca itu diingatkan. Tuhan kalau bicara nggak keluar dari firman. Ya kalau udah keluar firman tuh sesat. Apalagi tunggu asap-asap muncul. Ya tiba-tiba muncul. Tuhan kau kayak itu bukan, aku anggur cap orang tua. Ya pemabuk sih ya. Yang muncul anggur cap orang tua. Ayat muncul saudara di hati saya, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Saya bilang sama suami, ya udah ya, jangan menahan kebaikan dari orang yang patut menerimanya. Karena Allah yang menyediakan benih untuk penabur. Kamu hanya penabur benih dari Tuhan. Ya udah saya bilang sama suami, kasih aja lah. Ya saya udah nggak mau pusing lah, biar kasih aja terserah. Ya dia bilang minggu depan dia ganti, nggak usah harap ganti. Ya udah dikasih sama suami saya. Haleluya, besok nggak boleh ngeluh nggak punya uang. Besoknya suami saya bilang, aku ada pelayanan ini, mau ikut nggak? Ya dia waktu itu kan main musik. Saya bilang daripada bete di rumah, ya mending ikut aja, lumayan dapat makan gratis. Waktu itu di Solo acara full gospel. Ya udah saya ikut saudara. Anak saya waktu hari itu tak kasih minum teh, sama itu loh masak nasi, air berasnya itu dikasih gula dikit, dia minum. Ya, tetap ada gizi lah ya. Udah saya ikut ya. Waktu saya duduk di persekutuan itu ada bapak-bapak orang kaya masuk. Saya begitu lihat mukanya, ada suara di hati ini, nanti bapak ini akan memberkati kamu. Langsung saya tengking diri saya, dalam nama Yesus, mata duitan. Lu biasa begitu saudara, nggak ada duit lihat orang kaya, udah ya langsung muka berubah jadi cerengan babi. Pengen diisi toh?
Ya, belum lagi nanti ketemu, iya Pak doakan ya. Kita ini susah. Kalau ada yang begitu jangan dikasih. Ya, itu udah enggak benar itu. Saya tengking diri saya sendiri loh. Dalam nama Yesus, mata duitan, gara-gara nggak punya uang, lihat orang kaya langsung kepengen diberkati. Tapi suara itu bicara terus. Akhirnya saya bilang gini, kalau ini dari Tuhan terjadi, kalau enggak, aku abaikan. Saya duduk selesai ibadah, udah makan, enggak terjadi apa-apa. Sampai pulang di pintu itu loh salaman. Begitu salaman, Pak kami pamit dulu ya. Dia pegang tangan saya langsung gini, tunggu dulu, Tuhan suruh saya berkati kalian loh. Kita nggak lama loh nggak ketemu, saya nggak pernah dengar kabarnya kalian. Sini saya doakan. Saya bilang, oh berkatnya doa bukan doi. Kan berkat dua tuh, doi sama doa tuh. Ya udah saya didoakan berdua. Oh iya Pak terima kasih. Tunggu dulu. Tuhan kuat suruh saya berkati kalian. Tunggu ya. Dia ambil dompetnya. Semua yang ada di dompet saya disuruh kasih sama kalian. Zaman 23 tahun lalu saudara. Dia buka dompet, ini ada uang 750.000. Tuhan suruh kasih ke saya semua ke kalian. Terus saya tanya, lah nanti Bapak pulang naik apa? Kalau Bapak kasih saya semua, terus Bapak gimana pulangnya? Ya apa saya pinjemin 50.000 Pak? Dia bilang, enggak lah bukan, saya ada sopir di bawah. Oh iya ya, aman ya Pak ya. Saya masih mikirin loh sama dia saudara. Oke Pak terima kasih ya. Udah mau turun tangga, udah dia mau naik mobil. Kita kan naik motor waktu itu ya. Naik motor. Tunggu dulu. Ada nomor rekening BCA enggak? Ada Pak. Berapa ya? Enggak hafal. Rekening harus dihafal. Jangan enggak. Waktu itu saya enggak hafal. Dia ditanya berapa? Enggak hafal. Oh ya udah. Besok jam 8 tolong SMS ya ke nomor saya. Iya Pak. Saya tunggu jam 8 persis. Ada orang dijanjiin gitu. Jam 5 pagi dia udah SMS. Jam 8 pagi dia tanya, udah transfer Pak? Ini kan kebangetan, ini baru mata duitan. Jadi orang yang mau berkat itu kayak dikejar-kejar utang saudara. Udah transfer. Saya model begitu nggak jadi saya transfer pasti. Saudara, akhirnya jam 8 saya kasih Pak ini nomor rekening Bapak tadi malam minta. Oh iya terima kasih. Jam 10 dia telepon. Ibu sama Bapak di mana? Di rumah. Bisa ke bank BCA yang dekat sini? Oh iya Pak. Ya saya cuma mau kasih tunai aja karena saya mau sampaikan sesuatu. Kita ketemu, dia pegang amplop coklat. Bu, ini saya enggak tahu ya. Tapi ini Tuhan suruh loh. Saya baru kali ini begini loh. Jangan terima kasih sama saya ya, sama Tuhan ya. Ini saya disuruh Tuhan. Ada uang 10 juta. Nggak tahu Tuhan gerakan itu 23 tahun lalu saudara. 10 juta itu DP rumah aja 5 juta. 10 juta banyak nggak? Banyak. Dia kasih saudara. Ya saya itu waktu pulang saya bilang sama suami gini, ih tadi malam kalau kita nggak pinjemin Bapak itu uang 50.000, mungkin kita nggak lihat mujizat ini hari ini. Lo bener nggak saudara? Kemurahan Tuhan itu terjadi ya karena ada alasan. Ingat ya, berkat Tuhan, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Saudara bikin dosa, saudara minta ampun, diampuni sama Tuhan karena Dia mengasihi. Ya, tapi berkat itu ada syaratnya. Alkitab berkata, ya kalau kita berjalan di dalam barisan depan kita kebenaran, maka kemuliaan Tuhan mengikuti. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma tepuk tangan toh ya. Orang Kristen tuh kalau tepuk tangan pinter, kenceng. Ya, tapi nggak simpan di hati, pulang lupa semuanya, nggak dilakukan. Ya, nggak penting tepuk tanganmu itu. Yang penting taruh di hati, lakukan. Jadi saya melihat gini, tidak mungkin kita ini kalau dianggap Tuhan tidak setia dalam perkara kecil, bisa dikasih perkara besar tuh tidak mungkin. Kenapa saudara? Saya pengen kita baca ayat dulu yuk.
Ya, kenapa kita harus setia dalam perkara kecil dan harus ya dalam hal uang ini harus hati-hati. Ya, kita baca bersama dulu firman Tuhan berkata begini, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 Saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, kita baca dengan suara yang keras ya, tolong baca Alkitab. Saya tahu banyak yang tidak baca Alkitab ini. Jadi di gereja kita baca sama-sama. Sudah baca Pengkhotbah 5 ayat 10, 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Amin. Siapa mencintai uang, dia tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Berapapun penghasilan yang didapat tetap tidak puas. Bahkan ada orang-orang waktu masih miskin dia baik, rajin menabur. Setelah kaya, ini orang kok tambah kaya tambah pelit. Ya, karena dia ya mencintai kekayaan, jadi tidak pernah puas dengan penghasilan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tadi pagi saya sampaikan tentang kalau kita nih cinta uang Saudara, kita habiskan banyak waktu untuk berburu uang. Kita lupa keluarga, kita lupa kesehatan, sampai akhirnya banyak orang kehilangan arti karena dia salah memandang uang itu. Ya, keluarga hancur. Tadi pagi saya sampaikan, menjadi orang yang diberkati dengan orang kaya itu dua hal yang berbeda. Karena kekayaan saja belum tentu datang dari Tuhan. Ya, Saudara ke Gunung Kawi bisa kaya, bisa. Tapi Anda tidak diberkati. Ya, karena banyak orang kaya tapi tidak diberkati. Hidupnya nggak ada damai sejahtera, marah-marah tiap hari. Uangnya banyak, tapi tiap hari marah. Uangnya banyak, tiap hari stres. Ya, uangnya banyak. Saya pernah makan sama pengusaha kaya, makan marah-marah terus Saudara. Saya makan enak, yang bayar dia lagi. Ya, tapi dia, halo, kan saya sudah bilang itu, atur dong. Bagaimana caranya sih? Tutup. Baru mau makan, itu gimana? Kamu telepon dong si ini. Saya bilang, Pak maaf ya, Bapak itu kaya, tapi tidak diberkati. Jadi Bapak perlu berdoa supaya menjadi orang yang diberkati. Ya, kalau Saudara kaya, maaf setan juga bisa kasih kekayaan kok. Semakin Anda buru, Anda bisa semakin dapat. Tapi Anda makin jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga. Karena itu uang tidak bisa menjadi jaminan kebahagiaan dalam hidup manusia. Ya, Saudara besarkan anakmu dengan uang tok, ya makanya anak-anak narkoba. Ya, mereka jatuh dalam pergaulan yang tidak benar. Ya, karena kau pikir uang adalah Tuhan. Dalam hidup ini Saudara, kalau kita menganggap uang itu sebagai sebuah kepercayaan, maka kita harus berhati-hati. Karena dengan jelas dikatakan di sana tadi, barang siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Semakin banyak dapatnya, dalam nama Yesus tidak keluar-keluar lagi. Kalau sudah masuk, pantang keluar. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara nggak bisa masuk surga kalau kikir. Ya, kenapa hidup kita sering terkutuk? Banyak orang Kristen itu hidupnya terkutuk tapi dia nggak sadar. Ya, orang yang kaya di hadapan Tuhan tidak pernah dinilai dari berapa banyak yang saudara miliki, tapi berapa banyak yang saudara bisa tabur. Saudara, itu ketika saya masih pas-pasan diuji Tuhan, cuma punya 50.000. Sama Tuhan disuruh kasih 50.000, itu ndak gampang, tapi kami lulus ya. Berapa bulan yang lalu kami ini sudah diberkati. Tadi pagi saya banyak cerita bagaimana Tuhan memberkati kami dengan hal-hal yang supranatural ya dalam hal keuangan. Dan banyak generasi sekarang tidak lagi percaya dengan mujizat.
Ya, sangat disayangkan kau ikut Tuhan, tapi kau tidak percaya hal-hal yang tidak masuk akal itu Tuhan sering kerjakan dalam hidup kita. Kalau kau cuma berjalan dengan kekuatan pikiran, andalkan ijazahmu, mati saudara, mati. Ya, kenapa? Tantangan zaman semakin luar biasa. Sekarang yang namanya AI itu menggantikan semua kepintaran manusia. Ya, cipta lagu bisa tinggal pakai AI, suruh apa desain rumah. Ya, tolong desain saya rumah ukuran segini-segini, keluar saudara, nggak bayar. Cuma bayar aplikasinya doang kan. Tapi kita lihat sekarang tenaga manusia banyak digantikan sama robot. Ya, bahkan istri-istri juga di Jepang sudah diganti sama robot. Ya, pria Jepang menikah dengan robot setelah 8 kali bercerai. Ditanya, kenapa kau menikah dengan robot? Istri itu cerewet, ngabis-ngabisin duit. Makanya saya nggak mau. Saya pilih nikah sama robot. Diem, nggak cerewet, tapi kalau korslet mati kau. Karena sekarang robot di Jepang didesain canggih, bisa berhubungan loh, bener-bener kayak manusia. Ya, tapi kan ya inilah ya saudara. Jadi kita kalau cuma andalkan kekuatan kita nggak bisa. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kejar kepercayaan dari Tuhan. Waktu kita dapat dipercaya, Tuhan berikan hal-hal yang supranatural. Tadi siang saya bersaksi, kami dikejar debt collector, nggak bisa bayar rumah. Secara ajaib Tuhan menyelesaikan dengan caranya. Apa yang saya lakukan? Cuma nangis di kaki Tuhan. Tapi kalau orang-orang sekarang dengar enak banget ya, cuma berdoa, kok yo bisa? Lah kau enggak percaya, makanya enggak terjadi. Amin. Waktu kau percaya ada satu kuasa yang sanggup menyelesaikan setiap masalahmu yang tidak bisa lagi kau pikir dengan kekuatan manusia. Di sana saudara ada tangan yang bekerja tanpa batas di luar pikiran dan jangkauan manusia. Saya tuh kalau mau cerita mujizat Tuhan terlalu banyak dan terlalu wow. Ya, ketika saya bangun studio saudara, di tengah masa pandemi yang tadinya kami mau jual rumah enggak jadi, akhirnya kami beli rumah. Ya, dari yang mau jual rumah Tuhan berkati jadi beli rumah. Ya, lalu kami beli rumah 2, 1 buat studio, 1 buat tinggal. Waktu pembangunan rumah selesai, kami beli sebelahnya untuk studio saudara buat syuting. Ketika lagi pembangunan studio ini, ya suami saya panggil satu kenalannya, ya anak Tuhan juga untuk percaya sebagai pemborong. Ternyata ketika bangun, saya terakhir store uang 300 juta untuk beli keramik segala macam, keramiknya nggak dibeli. Saya sudah curiga. Akhirnya ketika kami tanya, dia bilang nota hilang semua. Lo gimana kok bisa kerja nota nggak ada, kan kamu harus bertanggung jawaban. Ya nanti saya cari-cari dulu. Lah terus sekarang mana? Ayo saya antar ke toko keramik. Duitnya nggak ada dan ternyata ditinggal begitu saja. Uang nggak ada yang kembali 1 sen pun. Uang saya terakhir 300 juta itu dibawa sama dia. Saya marah saudara. Saya bilang sama suami, kenapa juga kamu pakai orang itu? Akhirnya kita jadi berantem. Ya, uang ini memang setan saudara. Ya. Kami jadi berantem, saya nggak bisa berdoa, saya salahin suami, jadinya kita juga sudah nggak bisa berdoa. Satu saat saya tanya sama Tuhan, ya dia saya WA, mana uang saya kembaliin ya, saya nggak mau tahu, kamu tuh terkutuk kalau kamu bawa lari uang saya gini. Belum tahu dia. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Saudara, akhirnya saya WA dia, balikin uang saya ya, kamu cicil nggak apa-apa, gini. Kehilangan damai sejahtera. Akhirnya saya duduk di kaki Tuhan satu kali, Tuhan, kenapa kau izinkan ya? Saya ini kan buat studio syuting loh. Tuhan tuh cuma ngomong gini, kamu kalau ada orang konseling, ditipu, nasihatmu apa? Saya bilang ya saya nasihati, ya uang gampang dicari, tapi damai sejahtera, sukacita, itu adalah hal kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Lah sekarang kamu mengalami, apa yang kamu lakukan sesuai dengan nasihatmu? Saya jawab Tuhan, tapi kan orang itu uangnya banyak, saya kan uangnya pas-pasan.
Ya kalau ini hilang ya gimana ya Tuhan ya? Aku ndak tanya uangmu pas-pasan atau banyak. Aku tuh cuma tanya, kamu taat ndak sama firman Tuhan? Saya nangis bercucuran air mata dan saya ngomong, Tuhan. Ya sudah, sekarang ambil HP-mu, ketik WA ke orang itu bahwa kamu melepaskan pengampunan. Ya tunggu dulu tuh Tuhan, sekarang. Saya ambil HP saya, ketik bahwa kamu melepaskan pengampunan. Saya bilang gini, sebelum saya ngomong begitu, saya curhat sekalian. Enak aja saya mengampuni. Saya curhat, kamu tahu nggak? Saya itu jengkel sama kamu, saya marah sama kamu. Kamu nggak bertobat, terkutuklah hidupmu. Saya kata-katain saudara. Tapi saya nggak memaki. Terakhir, tapi hari ini Tuhan tegur saya. Jadi saya lepaskan pengampunan buat kamu hari ini. Saya mau kirim, Roh Kudus bilang, tulis juga. Dan mulai sekarang saya tidak akan tanya perihal uang itu. Kalau ini tunggu dulu. Kan cuma mengampuni tuh. Tapi uang kan siapa tahu dia bisa cicil pelan-pelan. Buat saudara 300 juta itu banyak nggak? Beli cilok dapat berapa? Satu RT makan. Iya toh. Saya bilang, kalau itu tunggu Tuhan, tunggu. Ketik sekarang, ketik. Dengan bercucuran air mata. Saya tulis, dan mulai sekarang saya tidak akan lagi tanya perihal uang itu. Tuhan memberkati. Saya mau kirim itu, tangan saya gemeteran. Tapi akhirnya dalam nama Yesus saya kirim. Habis itu saya melihat ke atas, puas. Sakit. Nggak mudah melakukan firman tuh, nggak mudah. Tapi ingat, selalu ada berkat dalam ketaatan. Saya kirim, besok setan bilang, tagih. Saya ambil HP. Saya tunggu niat baikmu, mau ketik gitu. Roh Kudus bilang, sudah tulis kemarin. Tidak akan tanya perihal uang. Saya berdiam diri, berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Dagingku dimatikan Tuhan, dan ajar aku percaya berserah penuh kepadamu. Saya berdoa. Saudara tahu, bulan itu kami ini sudah DP mobil. Mau beli mobil yang harga 300 juta. Sudah DP 10 juta. Tiba-tiba ada orang WA saya, Shalom Ibu Debbie, Bu, saya minta maaf, jangan tersinggung. Tuhan suruh saya beliin ibu mobil. Minta maaf loh. Minta maaf. Biasanya kan yang mau pinjem duit minta maaf toh. Ini Bu, minta maaf ibu, jangan tersinggung. Tuhan suruh saya beliin ibu mobil. Saya balas, oh dari mana ya ini? Dia kenalkan diri, iya memang kami sudah DP mobil. Berapa harganya? Sekian. Malah dibeliin yang hampir 500 juta. Jadi uang saya kembali enggak? Kembali tuh, kan saya harusnya keluarin 300 juta tuh. Enggak jadi kan, dibayar mobil. Tidak sampai di situ. Berapa minggu kemudian ada yang telepon nangis-nangis, Bu, terima kasih Bu, saya diberkati lewat khotbah Ibu. Saya ini orang Katolik Bu, nggak di Jakarta tinggalnya. Saya dari kota ini Bu, saya bertobat dengar channel Ibu. Ibu, Tuhan bilang Ibu harus siaran terus. Oh memang. Jangan berhenti Bu, karena kami diberkati Bu. Saya ini Katolik tapi saya ngikuti terus dan saya bertobat. Ibu studionya harus bagus. Ibu lagi ada proyek apa? Saya nggak pernah cerita loh soal studio itu. Saya tidak pernah cerita kalau kami lagi bangun studio. Saya bilang, oh iya memang kami lagi bangun studio sekarang. Tapi ya puji Tuhan lagi tahap renovasi. Sudah beli tanahnya, sudah lunas semua, tinggal renovasi. Dia bilang, Bu, berapa biaya renovasinya? Ibu bisa foto? Saya bilang sama suami, ini lagi pandemi gini, ada orang sok-sokan tanya berapa biaya renovasi. Emang kalau saya kirim, dia mau bayar. Kita renovnya habis 850 juta, ya.
Saya bilang, ya suami saya bilang, ya kan dia cuma suruh foto aja. Bu, tolong foto proposal yang ke tukang. Saya bilang, nggak usah bu, kami juga nggak bayar langsung kok, cicil-cicil aja. Ya, bu bisa nggak foto? Terus suami saya bilang, orang cuma suruh foto tuh aja, terserah dia mau kasih atau tidak. Malas banyak orang PHP hari-hari ini. Ya, pemberi harapan palsu. Lalu karena dia paksa saya, dia telepon, ya udah saya foto, saya kirim. Ini bu, ya totalnya sekian, bisa minta nomor rekening, dia transfer 1 M. Wow nggak? Ini kisah nyata, tidak direkayasa. Orangnya ada. Saudara, yang hilang uang saya dibawa dari orang berapa? Yang Tuhan kasih berapa? Wow nggak? Percayalah, ada berkat di dalam ketaatan. Kita ini soalnya nggak bisa, ini harus dia. Makin jauh setan makin seneng. Kau tidak pernah melihat berkat Tuhan. Ditipu keluarga, diperkarakan, nggak usah. Kita belajar hidup dalam ketaatan dengan suara Tuhan dalam hal keuangan. Ketika saya lepaskan pengampunan, Tuhan bilang, siapa yang cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Tapi ketika kita relakan hati ini, ada saatnya kita harus merelakan yang hilang. Amin. Jangan cuma kepengen terus, tapi yang hilang tuh direlain. Ya. Siapa yang beriman hari ini, punya iman sama Tuhan? Angkat tangan dulu. Siapa yang rohaninya sehat? Tadi semua beriman, ditanya rohani sehat, tidak ada yang angkat tangan. Ampuni mereka Tuhan ya. Jadi saudara, punya iman dan memiliki kesehatan rohani yang sehat itu penting. Sebab banyak orang berkata punya iman, tapi ternyata rohaninya tidak sehat. Kalau tidak sehat berarti sakit. Nah, kalau rohani kita sakit, tidak mungkin kita bisa menang di dalam pertempuran, di dalam perlombaan iman yang sedang kita jalani. Tidak cukup hanya punya iman, tapi pastikan rohani kita itu sehat. Banyak hal yang dapat membuat iman kita ini goyah sehingga rohani kita sakit, saudara. Ternyata banyak penyakit-penyakit rohani. Ya, orang yang rohaninya sakit itu, saudara, dia nggak mungkin mengalami Tuhan, apalagi kemuliaan Tuhan, karena rohaninya sakit. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan, kenapa kita harus menjaga iman dan kesehatan rohani kita. Mari buka bersama 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita ini sekarang bukan hanya sekedar beragama, tapi kita harus tahu kebenarannya. Rasul Paulus berkata begini, saudara. Ya, 1, 2, 3 kita baca. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Lalu ayat yang berikutnya bilang di sana apa? Sebab kita semua harus apa? Menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Satu saat kita semua akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus, dan itu adalah pengadilan yang teradil. Kalau pengadilan manusia masih bisa, tidak adil. Ya enggak Bapak Ibu? Banyak ketidakadilan yang terjadi. Tapi satu saat semua manusia, ya, pendeta, jemaat, pengerja, presiden, pejabat, siapapun juga, kita semua akan berhadapan dengan yang namanya tahta pengadilan Kristus. Dan di sana akan terbuka semuanya. Kenapa kita harus menjaga iman dan kesehatan manusia rohani kita?
Karena ini saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, sebab itu juga kami. Ini kenapa naik turun cahayanya ya? Silau loh ini. Agak turunin dikit boleh ya? Ini saya nanti muka saya jengkurang kayak marah-marah lagi. Nanti jemaat bilang itu Bu Devi khotbah marah-marah loh. Mukanya aja marah-marah. Padahal ini karena terang saudara. Ya dikatakan di situ, sebab itu juga kami, juga Rasul Paulus, juga para rasul, juga mereka yang sudah kelihatan rohani, dikatakan di sana kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini masih hidup, ataupun nanti setelah kami sudah berada di luar tubuh ini setelah mati. Rasul Paulus bilang, satu yang kami rindukan, supaya kami ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Kami berusaha. Jadi perkenanan Tuhan itu tidak datang dengan sendirinya. Saudara diam-diam aja terus Tuhan datang perkenanannya, enggak. Tuhan melihat usahamu. Jangan katakan beriman tapi ternyata manusia rohanimu sakit. Kalau sudah sakit, sekarat. Kalau sudah sekarat, maka mati. Lah orang yang manusia rohaninya mati, tandanya apa? Yaitu tidak ada perubahan dalam hidupnya. Yang berdosa tetap berdosa, tidak usah angkat tangan. Dalam hati saja. Makanya kau tidak mengalami pertumbuhan rohani, kau tidak mengalami perubahan karakter, hidupmu terus begitu-begitu saja. Ingat loh saudara, bahkan Rasul Paulus, sekelas Rasul Paulus bilang, sebab itu juga kami ini berusaha. Kalau Rasul Paulus saja berusaha, apalagi saudara dan saya, amin. Jangan sampai kita ini sudah mengaku percaya, tiap minggu ke gereja, bahkan pelayanan, tapi ternyata hidup kita tidak berkenan. Jangan ya nak ya. Jangan ya dek ya. Hanya yang muda yang mengerti ini. Yang tua-tua gak ngerti, gak ngikuti. Jangan sampai kita ini akhirnya tidak mendapat perkenanan Tuhan. Bilang, jangan ya. Bilang kanan kirimu, jangan ya. Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan supaya manusia rohani kita ini sehat? Supaya iman kita terjaga sampai Tuhan datang. Kita ini dalam perkenanan Tuhan. Bisa nggak kita ini tetap dalam perkenanan Tuhan sekalipun di dunia ini banyak masalah, banyak dosa yang datang menggoda kita, bisa nggak kita ini berkenan sama Tuhan? Menurut saudara bisa nggak? Yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang tidak bisa angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Semua bingung. Iya, bersama Tuhan bisa. Ya, bilang aku bisa. Nggak usah pakai yura. Aku bisa gitu. Yuk kita buka Filipi 4 ayat yang keempat mulai. Yuk. Filipi 4 ayat 4. Ini cara supaya manusia rohani kita tetap sehat saudara. Filipi 4 ayat yang keempat mulai di sana dikatakan, baca dengan suara yang keras. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tanda orang yang memiliki kehidupan rohani yang sehat itu, dia selalu bersukacita. Selalu bersukacita. Coba senyum saudara, senyum dong. Muka saudara ini tegang semua loh. Saya jadi keringetan nih khotbah ya. Coba senyum. Nah itu bersukacita. Ya, orang yang kehidupan rohaninya itu sehat, ya, itu dia selalu bersukacita. Jangan merengut. Ya. Orang itu yang merengut terus itu, nah itu manusia rohaninya sakit itu. Ya, tetapi ketika kita ini hidup bersukacita, diulangi loh saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kita bersukacita di mana? Dalam Tuhan.
Jangan pernah bersukacita karena hartamu banyak. Orang kalau sukacitanya karena duitnya banyak, maka kalau duitnya habis hilang sukacita. Ada yang masih duitnya aja masih ada, sudah tidak sukacita. Rugi saudara. Rugi ya. Kenapa? Jangan taruh sukacitamu pada hal-hal yang tidak kekal. Uang, kekayaan, jabatan itu semua bisa hilang. Bersukacita itu dikatakan di dalam Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka ada sukacita. Dan Alkitab berkata, orang yang hidup bersukacita senantiasa, dia dapat menanggung segala persoalannya. Amin. Kenapa? Sebab sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan. Ya, jangan saudara menaruh harap pada harta sehingga engkau bersukacita kalau cuma punya uang. Karena banyak orang kaya stres hari-hari ini. Stres saudara. Iya, membayangkan apa yang akan terjadi, ketakutan akan kehilangan harta. Hartanya masih ada loh, tapi dia udah takut kehilangan. Uangnya kebanyakan, bingung mau taruh mana. Hari-hari ini yang tidak punya uang pusing, yang punya uang juga. Jadi saudara pilih yang mana? Pilih yang mana saudara? Yang punya uang pusing atau nggak punya uang pusing? Ampuni mereka Tuhan, mereka ini mata duitan semuanya. Ya, kalau saya pilih damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Biarpun pas-pasan, pas mau beli rumah, pas ada uang. Ya Pak? Ya, jangan tertipu saudara. Ya. Jadi dikatakan bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kenapa? Karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Hari-hari ini saya banyak orang nawari, Bu ayo Bu, ya ikut ini kesehatan loh. Ayo itu otak perlu di DSA loh. Ya supaya otaknya bisa lancar, supaya ini bisa ini. Ya ayo perlu ini loh, ini itu. Saya cuma bilang, hidup mati itu di tangan Tuhan. Ya biar mau apa yang kau lakukan saudara, hidup matimu itu di tangan Tuhan. Bahkan saya pernah dengar satu kesaksian ya dari seorang bapak, bapaknya ada di sini sekarang. Cerita ya. Salah satu pelayan Tuhan di gerejanya baru habis periksa general check up, hasilnya bagus semua. Kolesterol bagus, darahnya bagus, semua bagus. Lagi WL. Lagi ngomong siapa yang mau bersaksi. Lagi nunggu jatuh di mimbar mati. Baru keluar hasil check up-nya loh. Sehat semua loh. Ya Pak ya. Itu benar. Ya. Jadi saudara, dari sini kita melihat yuk, kita tinggal di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Kapanpun kita mati, tidak masalah. Yang penting kita di dalam Tuhan. Tinggalkan dosa. Ya, jangan bersukacita karena yang lain, apalagi bersukacita karena ada selingkuhan. Nah ini lebih parah lagi nih. Bapak-bapak hati-hati ya, jantung berdebar cepat. Jadi bertobat ya, jangan gara-gara itu terus mati. Ayo yang kedua saudara, kita baca ayat yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah apa? Kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau bicara Tuhan sudah dekat nih, kira-kira apa saudara? Kiamat? Dia nomor 1 kiamat. Nomor 2 Tuhan sudah dekat itu apa? Ini bicara tentang hari kematian. Hari Tuhan jatuh atas hidupmu. Ya, hari Tuhan itu bisa datang kapan saja. Ya, bisa tentang kiamat, bisa juga bicara tentang kematian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, kita ini kalau mau berbuat baik tuh nggak usah tunggu ya, saya tuh ada sekelompok ibu-ibu kaya gitu ya. Kami ini mau berbuat baik Bu Debbie, kira-kira panti asuhan yang perlu disumbang mana ya Bu ya? Nanti dia bawa sembako cuma berapa paket terus foto-foto. Pencitraan.
Nggak usah tunggu yang begitu-begitu, ngomong berbuat baik. Saya mau ajar saudara. Saudara masuk ke toilet, penjaga toilet itu loh, kasih ono duit. Amin. Itu sudah berbuat baik kok. Ya, sopir di jalan ada orang yang butuh, itu sudah berbuat baik. Ada keluargamu yang gak bisa sekolah, sekolahin, itu sudah berbuat baik. Nggak usah mau pencitraan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Supaya apa saudara? Kalau kita mati nanti satu saat orang akan bilang gini, ya ampun dia mati ya, padahal orang ini baik banget loh. Seumur hidupnya itu loh dia itu, saya ingat dia pernah nolong ini. Jangan sampai kita mati, kenapa gak dari dulu dia mati, ini orang jahat sekali. Ya, ada loh yang begitu saudara. Waktu hari Tuhan jatuh atas hidup kita, ya ayo kita introspeksi diri. Ya, sampai ada pendeta tuh jemaatnya mati, jemaatnya jahat sekali. Ya, dia khotbah, saudara semua orang akan mati. Keluarganya nangis, presiden mati, nabi-nabi juga akan mati. Apalagi yang kurang ngajar satu ini. Waduh, saudara kaget loh. Kenapa? Karena terkenal jahatnya. Apa yang orang kenal dari hidup kita, saudara? Jangan sampai orang itu tuh, pelitnya, minta ampun itu orang. Bertobat loh saudara. Alkitab berkata, hendaklah kebaikanmu, kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Bukan pencitraan, tapi orang mengalami hidupmu. Mari kita menjadi mujizat bagi orang lain. Berhenti berdoa minta mujizat terus, tapi bilang, Tuhan aku pengen jadi mujizat bagi orang lain. Amin. Ya, supaya ketika kita melakukan kebaikan, orang itu nangis dan berkata, Bu, Tuhan itu ada ya, Tuhan ada. Saya satu kali pelayanan saudara di satu kota, lalu saya ketemu sama ya teman lama lah, kita tahu dia pemain musik saudara. Lagi dia main musik itu, saya tuh bilang sama suami saya, dia itu setia ya, karena dia ini dulu saudara, dia tuh pemain di sekuler, dia gak mau melayani Tuhan. Setiap kali orang ajak dia pelayanan, dia bilang, enggak lah, munafik semua orang di gereja itu, saya gak mau pelayanan di gereja. Jadi karena kita tahu dia punya bakat musik yang bagus dan luar biasa, lalu saya dan suami pengen deketi dia. Teman-teman saya bilang gini, cobaan tuh kamu deketi, tak kasih duit kamu kalau berhasil bawa dia balik ke gereja. Akhirnya kami deketi dia saudara, dia punya toko handphone. Waktu itu kami datang, ya lalu pas kebetulan dia bilang gini, ya kami bilang ayo baliklah pelayanan di gereja. Enggak, omong kosong, munafik semua. Lalu saat itu dia bilang, Bu, rumahku aku baru pindahan, kayaknya ada setannya deh. Dia bilang, soalnya ada satu rumah di ruangan rumah itu yang tidak boleh dibuka sama pemiliknya. Tapi anakku ini kan masih kecil, setiap kali lewat di situ teriak-teriak, katanya ada opa. Dia ketakutan gitu loh. Lalu saya bilang, nah ini saatnya kamu mau setannya pergi, iya kita persekutuan ya di rumahmu ya. Oh iya boleh, kita datang. Saya bilang karena setan itu hanya bisa diusir dengan hadirat Tuhan. Lalu kita datang saudara, kita buat persekutuan, saya berdoa. Ya kita doakan ruangan itu, kita doakan, saya bilang sekarang saya sudah mendoakan. Tapi kalau kita pulang, kamu tidak bertobat, ya nanti setannya balik lagi. Diajak yang lebih jahat lagi 7. Jadi sekarang ya kamu harus bertobat. Nggak bisa hanya taruh iman sama pendeta. Karena yang setan lihat tuh imanmu di sini. Oh gitu ya, terus apa ya, kamu harus bertobat. Bertobatnya gimana? Ya kamu ada dosa nggak? Gini. Ya waktu itu dia perokok keras saudara ya. Terus ini rokoknya ya itu juga buang aja rokok itu, temannya setan loh ya. Jangan melihat saya seperti itu para perokok. Biasa aja mukanya. Lalu saudara akhirnya ya dia nggak mau waktu itu. Apa sih hubungannya setan sama rokok? Nggak ada lah gini. Ya udah kita cuma mengingatkan. Akhirnya ya puji Tuhan dia bilang, puji Tuhan loh sejak didoakan itu anakku enggak pernah nangis lagi kalau lewat di situ. Udah enak lah auranya. Jadi kita persekutuannya setiap minggu kami datang saudara. Persekutuan. Lalu cuma share, saya sama suami bawa gitar, dia satu keluarga. Lalu dia mulai share lah di situ. Aku ini ada dosa.
Apa? Saya ini kan toko handphone. Setiap kali ada bus datang dari Jakarta, itu nanti ada yang datang ke tempat saya ini, bawa 1 karung barang hasil curian, copet di bus. Oh, dia udah nggak tahu, ini semua ada handphone, laptop, apa-apa, bayar aja 15 juta. Ya, 1 karung, saudara. Ya, dia langsung ambil, dia bayar. Lalu dia cerita sama saya, dia bilang, tapi kok sekarang saya enggak sejahtera ya, sejak dengar-dengar firman. Ya, ini artinya rohaninya sehat nih. Kalau orang nggak sehat itu dosa jalan terus, sejahtera terus. Dia bilang, saya kok nggak sejahtera sekarang ya. Terus, tapi kalau saya stop, tuh saya pemasukannya dari mana? Saya bilang, kamu ini mau cari hidup yang saat ini saja atau kamu pengen hidup kekal? Buat apa kamu punya uang, terus kamu kasih makan anak istrimu uang yang tidak halal begitu? Kalau saya pilih mending miskin. Terus dia bilang, lah terus bagaimana? Ya kamu berdoa, saya juga nggak bisa paksa. Besoknya dia telepon, kita berdua udah Bu, saya sudah putuskan, saya tidak mau lagi ambil barang itu. Saya mau berdoa sama Tuhan, biar Tuhan berkati. Dan satu lagi, tadi malam saya dibangunkan katanya tengah malam. Saya bangun tengah malam, tiba-tiba ada yang suara bilang, baca Alkitab. Saya baca, saya dapat Roma pasal 12. Tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Langsung saya diingatkan, stop rokok. Akhirnya dia stop. Ya, dia berhenti rokok. Saya bilang, amin, puji Tuhan. Saudara, ketika akhirnya dia bertobat, ya, memang ya kelihatannya usahanya itu sepi, nggak kayak dulu. Tapi di tengah kesepinya itu, dia justru malah bisa beli rumah. Dia bersaksi, puji Tuhan loh, Tuhan berkati saya dengan hasil yang benar. Dari situ saya lihat dia tetap pelayanan. Sampai akhirnya berapa bulan lalu saya ketemu dia ketika pelayanan dengan suami. Saya bilang sama suami gini, dia masih setia ya, melayani Tuhan loh. Ya iya. Waktu pulang itu saya tanya, anakmu gimana? Udah kuliah sekarang gini, udah gede ya, karena kita gak ketemu udah puluhan tahun. Sampai di hotel saya bilang sama suami gini, saya ini digerakkan loh, ngasih dia sejumlah uang. Terus suami saya jawab, ya kasih aja tapi enggak usah sebanyak itulah. Ya dia juga pasti sudah punya uang lah, dia gini. Jadi saya bilang saya dapat dari Tuhan tuh sekian, tapi suami saya bilang ya nggak usah, kasih sekian aja ya, karena dia juga udah punya kerjaan. Bener, akhirnya saya kurangi lah. Besoknya itu saya WA dia, Mas bisa minta nomor rekening gak? Dia tanya, buat apa dulu? Jangan karena kasihan sama saya. Enggak, saya bilang, ini saya disuruh Tuhan. Beneran kamu disuruh Tuhan, bener? Saya bilang iya. Saya enggak semua begini loh. Baru kali ini juga saya tuh tiba-tiba begini. Apa yang kamu ditaruh Tuhan di hatimu? Saya cerita sama dia, kamu ngomong dulu, kamu ada pergumulan gak hari ini? Lalu dia cerita, iya tapi saya tidak bermaksud ngomong sebenarnya, tapi cuma karena ya Mbak Debbie udah telepon saya, ya saya cerita karena ditanya, katanya dari Tuhan. Saya tuh lagi bergumul memang, anak saya itu besok jatuh tempo bayar kuliahnya sekian. Dan itu cocok dengan yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bilang sama suami saya, benar toh Tuhan tuh gak pernah salah. Akhirnya saya transfer ke rekeningnya dia, saudara. Dia tuh nangis dan bilang begini, tahu ndak? Aku malam itu sudah berkata, aku ndak mau pelayanan lagi di gereja. Karena aku mau kembali ke sekuler untuk cari uang. Dan aku bertanya, apakah Tuhan itu masih ada? Saya bilang, berarti ini bukti bahwa Tuhan itu ada loh. Dan Tuhan bicara lewat saya, dan Tuhan mengasihi kamu. Dia nangis bercucuran air mata dan bilang, Tuhan saya minta ampun. Ya Tuhan, Tuhan itu ada bagi saya. Saudara, seringkali kebaikan yang kita lakukan itu buat kita tuh kadang tidak seberapa loh. Tapi waktu kita punya kepekaan, untuk apa kita hidup? Ayat nih berkata, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Ya. Dan kalau ngasih itu gak usah difoto ya. Tuhan suruh saya transfer, terus dia upload, gak perlu.
Tapi orang tahu dan dia bilang gini, terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Mas. Dia panggil kita Mbak sama Mas. Karena kalian sudah menjadi mujizat bagi saya secara pribadi. Saudara, berhenti hanya meminta mujizat sama Tuhan. Tapi berdoa, Tuhan jadikan aku ini mujizat bagi orang lain. Amin. Jangan pelit, bilang kanan kirimu, jangan pelit. Bertobat. Itu tanda bahwa manusia rohanimu itu sehat. Kalau kau rajin berbuat kebaikan, itu tanda manusia rohanimu itu sehat. Tapi orang pelit, tidak masuk surga. Ada ayatnya, cari sendiri di rumah. Kita lihat ayat berikutnya saudara. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, bagaimana supaya manusia rohani kita sehat? 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang manusia rohaninya itu sehat tidak gampang khawatir. Yesus berkata, dengan kekhawatiranmu engkau tidak bisa menambahkan apapun pada jalan hidupmu. Jadi daripada khawatir lebih baik mengucap syukur. Orang yang rajin mengucap syukur tidak akan khawatir. Sebaliknya orang yang suka khawatir tidak pernah bersyukur. Jangan khawatir. Hendaknya kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Kalau dikatakan tentang apapun juga berarti tentang apa? Semua. Tentang hidupmu, anakmu, tentang pekerjaanmu, tentang uangmu. Jangan khawatir, kata Alkitab. Ya, lalu bagaimana? Ya, kuncinya dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Kalau mulai khawatir, saya ini kekhawatiran terbesar sekarang saya ini apa saudara? Saya berdoa buat jodoh anak-anak saya, supaya mereka tidak salah pilih orang. Tapi kadang-kadang kalau saya sudah khawatir, saya berdoa, Tuhan, aku tidak mau khawatir, aku percaya Tuhan punya rencana bagi anak-anakku. Dan Tuhan berproses sendiri bagi anak-anakku. Karena itu aku serahkan mereka ke dalam tanganmu, jodoh mereka dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas sudah beban saya. Soalnya kalau kita khawatir terus saudara, ya ibu-ibu kalau kau khawatir terus tentang suamimu, ya itu dia dikit-dikit telepon. Pak, video call Pak. Lagi di mana Pak? Video call. Ya, akhirnya suami itu kasihan ya. Kenapa? Kita nih khawatir terus mikir nih suami di mana, mau jadi satpam bagi suaminya. Tadi barusan ada ibu cerita sama saya, suami saya selingkuh Bu. Dia bilang, saya hari ini ada acara di kantor ini, saya datang nih kantornya. Capek nggak ibu-ibu? Ya. Doakan saja suamimu, Tuhan, aku serahkan suamiku dalam tanganmu. Kalau dia macam-macam, hajar dia Tuhan. Amin ibu-ibu. Itu doa terbaik. Hajar Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Siapa yang suruh? Alkitab yang suruh. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Nah kalau suami kita masih dikasihi, dihajar. Tapi kalau sudah nggak dikasihi, mati serangan jantung lagi selingkuh. Nggak usah dimata-matain ibu-ibu, kau capek khawatirkan suamimu terus. Ya, ada ibu-ibu sudah tua umur 70 datang sama saya, Bu saya mau cerai sama suami saya. Ibu umur berapa sekarang? 70, terus ibu mau cerai ngapain? Dia selingkuh Bu, biarin aja Bu dia selingkuh, bentar lagi juga dia mati. Yang penting kan ibu jangan cerai. Ibu ingat anak-anak ibu, nggak usah cerai. Alkitab bilang anak-anakmu nanti jadi anak-anak cemar. Doakan saja. Udah tua juga ngapain cerai coba saudara? Bingung nggak kita? Ya itu juga bapak udah 70 masih selingkuh itu loh. Heran saya kegatelan. Bertobat ya. Tengking itu roh gatel dalam dirimu tuh. Ya udah nggak usah pakai bicara basa-basi sekarang ini. Orang Kristen nih bolak-balik dosanya cuma itu terus saudara. Saya tuh nggak pernah loh ada orang datang konseling, Bu Debbie doakan Bu saya mau dibunuh Bu karena nama Yesus. Nggak ada. Nggak ada yang datang sama saya, Bu doakan Bu karena nama Yesus saya diusir. Nggak ada.
konselingnya itu apa? Bu, suamiku selingkuh, Bu, pinjol. Itu terus aja bolak-balik di situ. Ya, terus yang saya bingung juga, ini orang konseling terus, saudara. Ibu mau konseling apa? Suami saya selingkuh. Apa yang harus saya perbuat, Bu Debbie? Doakan, ampuni. Cuma itu, Lah ibu maunya apa? Saya bilang cerai gitu. Kagak. Doakan. Udah tua 70 mau cerai, saudara. Ya, aduh ya, bingung kita. Makanya kalau ada masalah, duduk aja di kaki Tuhan. Datang di kaki Tuhan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, nyatakan semua keinginanmu kepada Tuhan. Ya, kalau kau ingin suamimu dihajar, ya bilang, Tuhan, aku pengen Tuhan, suamiku hajar Tuhan. Enggak apa-apa. Ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan lupa tapi bilang, Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Apapun yang aku hadapi hari ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Saya percaya banyak kekhawatiran di hati kita, saudara. Apalagi di akhir zaman ini. Tapi mari kita sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, bingung kan? Akhir-akhir ini banyak berita-berita yang, aduh nanti mau gerhana matahari, mau badai matahari, mau meledak semua. Nanti internetnya mati, listrik mati. Ya, terus kalau listrik mati, internet mati, data-datanya hilang, uang di bank hilang. Bingung semua. Saya bilang gak usah terlalu dipikirin. Ya kalau sudah waktunya kiamat, ya datanglah segera Tuhan Yesus toh. Siapa yang mau Tuhan cepat datang? Ampuni mereka Tuhan. Mereka ini betah sekali di dunia. Ya, siapa yang mau Tuhan cepat datang? Angkat tangan. Tidak ada loh satupun loh. Mana Pak Kondat ini? Ini bahaya loh, saudara. Alkitab bilang kita ini orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Karena kalau tidak dipercepat, maka semuanya akan binasa. Ya, saya berdoa kita semua cepat-cepat siapkan diri supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Yang terakhir dikatakan begini, saudara. Baca bersama yang terakhir, ya. Damai sejahtera Allah, belum yang terakhir, yang kedua terakhir. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita melakukan tadi itu semua, bersukacita, berbuat baik, tidak khawatir, berdoa, mengucap syukur, maka ini yang terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiranmu. Hari-hari ini banyak orang gak damai. Banyak yang tidak bisa tidur, ya, nggak bisa tidur. Tiap malam Bu, saya ini nggak bisa tidur. Kenapa? Apalagi anak-anak muda sekarang, banyak anak muda nggak bisa tidur. Makanya sekarang, ya, penderita diabetes di kalangan anak-anak muda naik drastis, anak-anak kecil. Ya, kenapa? Banyak yang sakit, stres, nggak bisa tidur. Ini Alkitab yang ngomong loh. Damai sejahtera Kristus itu melampaui akal pikiran kita. Jadi jangan sampai persoalan, masalahmu, kerjaanmu bikin kau kehilangan damai sejahtera. Karena itu Alkitab bilang damai dari Allah itu melampaui akal pikiran kita. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir, ini benar-benar terakhir ya. Masih ada. Ya, akhirnya saudara semua saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Kalau pikiran kita udah mulai kacau, saudara, katakan ini, saya itu kalau sudah iblis itu menanamkan banyak pikiran yang bukan dari Tuhan, saya tarik napas sejenak, saya bilang, akhirnya semua yang baik, semua yang manis, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Supaya pikiran kita ini tidak liar, sehingga banyak dosa akhirnya berkembang di dalam pikiran kita. Kenapa saudara? Karena kita harus yang ayat 9, ini benar-benar terakhir.
Ayat yang ke-9, karena jemaat tuh senang kalau dibilang terakhir. Makanya belum terakhir saya bilang terakhir. Ayo baca sama-sama yang terakhir. Ini yang benar-benar. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kita diminta bukan hanya melakukan, tapi apa yang kita terima dari firman Tuhan harus kita bagikan buat orang lain. Karena di luar sana masih banyak orang yang sedang berjalan kepada kebinasaan. Dan tugas saudara dan saya ceritakan tentang Tuhan dalam hidup mereka. Hari-hari ini tuayan itu menguning saudara. Hari-hari ini tuayan itu siap dituai. Ayo kita punya kepekaan anak-anak muda. Tuhan mau pakai hidupmu loh. Layani teman-temanmu yang gak bisa tidur itu. Ya. Kalau dia datang ngomong, aku hari-hari ini gak bisa tidur. Jangan saudara ngomong gini, sama saya juga. Ya ngapain ya? Banyak begitu sekarang. Aku hari-hari ini stres. Sama, aku juga stres. Ya kata psikolog aku stadium 3, aku 4. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi ya? Tapi ayo, ya bilang, kamu gak bisa tidur, coba putar lagu rohani, dengerin khotbah. Iya, dan hari-hari ini benar saudara, tuayan tuh menguning. Ingat, waktu Tuhan Yesus datang, dia nggak tanya berapa depositomu, berapa rumahmu, tapi Tuhan akan tanya berapa jiwa yang sudah kamu bawa datang kepadaku.